Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Sungguh aku tak mau kamu terluka, aku mencintaimu. Lee sedikit kewalahan sebab kemampuan Raiden kali ini cukup hebat dibandingkan dulu. Bahkan beberapa kali serangan Lee berhasil diblok dan dipatahkannya dengan mudah. Hahaha, kau akan mampus di tanganku Lee, kali ini kau bukan tandinganku lagi. Jangan harap kau bisa mengalahkanku seperti dulu, hahaha, ejek Raiden ketika Lee terpojok dan beberapa kali terkena pukulannya. Kau pikir semudah itu menumbangkanku? Kau tetap hanya seorang pecundang yang dengan mudah bisa ku taklukkan, jawab Lee. Bang, aku benar-benar akan merobek mulut besarmu itu, akan kupatahkan lehermu sampai kau tak bisa berkata besar lagi. Raiden naik pitam, dia langsung menyerang Lee bertubi-tubi, perkelahian kembali terjadi. Pah, bagaimana ini, pasukan kita terlalu sedikit, aku bahkan tak punya celah untuk menerobos masuk mencari Aileen. Aku harus menghadapi 3 orang sendirian, teriak Kavan pada Tuan Mallory. Kau benar. Aku bahkan sedari tadi sudah bosan bermain dengan tikus-tikus ini. Davin lama sekali sampai di sini. Kalau begini terus tenaga kita bisa habis, sahut Tuan Mallory. Mereka masih bisa mengobrol di sela-sela perkelahian melawan musuh. Lee terdesak, cepat kau bantu dia. Kavan segera berlari. Lee terhuyung mundur ketika mendapat tendangan telak dari Raiden di dadanya. Lee bahkan sampai muntah darah. Hahaha, jemput ajalmu Lee. Raiden terjungkal dan menabrak pagar besi, rupanya Davin datang tepat waktu. Ini permainan yang sangat aku tunggu-tunggu, hahaha. Aku menyukai ini semua, darah aku haus darah. Tawa Davin dengan senyuman iblisnya, bahkan dia sangat kegirangan melihat peperangan di hadapannya. Ayo Raiden, kita bertarung sampai mati. Aku benar-benar ingin meminum darahmu. Wajah Davin berubah beringas layaknya psikopat. Tuan, pergilah cari Nona Aileen, para cecunguk ini biar kami yang memberesinya. Aku percayakan pada kalian, sahut Kavan sambil menerobos masuk ke dalam rumah. Cukup sulit karena dia harus melewati para penjaga yang siap menyerangnya. Tetapi Kavan dengan mudah menumpas mereka tanpa sisa. Kavan mendobrak pintu kamar pertama, kosong, lalu berlari ke pintu kamar selanjutnya, tetap kosong. Kamar mandi bahkan sampai lantai 2 semuanya kosong, tidak ada Aileen atau Mr. X di sana. Hi pengecut, keluar kau hadapi aku, teriak Kavan menantang Mr. X. Keluar kau ingin membunuhku bukan? Ayo, aku sudah di sini, kita berduel sampai titik darah penghabisan. Tak ada sahutan, seakan Mr. X dan Aileen tidak ada di sini. Sial, dia bawa kemana istriku, kalau sampai dia berani menyakiti Aileen. Akan ku pastikan dia akan mengejang menjemput ajal dengan mengenaskan. Aileen, tenanglah sayang, aku di sini. Mer X, keluar kau, jangan jadai pengecut selalu berlindung dari balik jubahmu itu, hadapi aku. Teriak Kavan lagi, instingnya mengatakan laki-laki itu ada di sekitarnya. Sebuah suara kaki menghampirinya. Hahaha, kau datang menghantar nyawamu Kavan Mallory, ujar seseorang yang datang dari belakang Kavan. Kavan segera menoleh.
Kali ini dia benar-benar berhadapan langsung dengan musuh besarnya, laki-laki bertopeng dengan jubah hitam kebesarannya. Rupanya kau muncul juga. Aku pikir kau sedang terkencing-kencing bersembunyi. Karena sebentar lagi kau dan seluruh anak buahmu akan binasa, cibir Kafan menjatuhkan mental musuh. Jangan besar omong Kafan, justru kau dan ayahmu yang datang menghantar nyawa. Sebagai balasan atas hal keji yang kalian lakukan pada keluargaku di rumah ini, di ruangan ini. Apa kau masih ingat, ada keluarga tak berdosa yang menjadi korban atas keserakahan dan kekejaman kalian? Kalian harus membayar mahal semua itu. Aku tidak akan membiarkan hidup kalian tenang bahkan sampai ke titisan kalian. Berani kau menyakiti istri dan anakku pengecut. Hahaha, tidak ada yang tidak bisa dilakukan untuk menuntut balas. Mari bertarung, tak usah berbasa-basi, tantang Kafan. Apa kau sudah siap menghantarkan kepalamu untuk ku cincang? Tanya Mr. X datar. Kau lupa siapa aku rupanya? Anak keturunan Bram memang sama-sama bodoh. Berani kau menghina orang tuaku, kau harus mati. Justru ayah angkatmu Bram, si licik yang tega menusuk sahabatnya dari belakang. Dia yang selalu mencurangi dan menghancurkan bisnis keluarga Mallory, meracuni adik ayahku. Dan membuat lumpuh adik perempuanku. Apa kau tahu itu, bidik Kafan? Laki-laki di balik topeng itu tercengang kaget. Dia sama sekali tak pernah mendengar kebenaran itu. Omong kosong, kau dan ayahmu mafia licik yang kejam. Cih, otakmu sudah dicuci oleh ayah angkatmu itu. Kau bahkan tak tahu kebenaran yang sebenarnya. Andai kau tak menjadi pengecut, lari menyelamatkan diri, kau seharusnya akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Bram menembak papaku terlebih dahulu lalu salah satu anak buah kami. Kau pikir aku buta Kafan? Aku menyaksikan sendiri, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana kau, ayahmu dan anak buahmu menghabisi keluargaku? Itu karena kau hanya melihatnya di akhir. Aku dan papa datang ke sini hanya meminta pengakuan dan pertanggungjawaban. Tapi Tuan Bram malah menghabisi anak buah kami yang tak berdosa. Sebagai sang ketua mafia, kami tak akan memberi ampun pada siapapun yang sudah mengusik hidup kami. Apalagi berani menyakiti keluarga kami. Maka hukuman yang pantas untuk ayahmu adalah kematian. Kalau begitu kau juga harus mati di tanganku Kafan. Perkelahian sengit terjadi, dua lelaki dengan kekuatan yang hampir imbang saling menyerang. Sret, bunyi sayatan di pinggang Kafan yang tak menyadari Mr. X membawa sebuah pisau. Hahaha. Kau akan mati mengenaskan Kafan, hahaha. Kafan meringis, luka itu cukup sakit dan darah segar mengucur membasahi kemejanya. Kau benar-benar curang. Tidak ada kecurangan untuk menghadapi mafia licik sepertimu. Kali ini aku tidak akan membiarkan kau berkesempatan hidup lagi. Kau akan membusuk di neraka jahanam bersama para iblis, hahaha. Kafan kembali terluka. Tangan kanannya tersayat cukup dalam membuat lelaki itu teriak kesakitan. Hahaha. Di luar sana semua masih sibuk melawan musuh masing-masing. Rupanya anak buah Tiger Dark cukup banyak juga. Tumbang satu datang pasukan yang lain yang lebih beringas. Asisten Lee dan Tuan Mallory masih kewalahan. Sedangkan Davin menemukan lawan cukup imbang hingga membuat keduanya babak belur.
Tuan, saya harus segera menyusul Tuan Kafan. Saya khawatir Tuan dalam bahaya, ujar Li. Kau benar Li, cepat cari celah, aku akan menghandle mereka, jawab Tuan Mallory. Tenaga mantan ketua klan mafia ini memang tidak main-main. Meskipun di usianya yang tak muda lagi, beliau masih mampu mengimbangi tenaga para musuhnya. Bahkan masih tampak gagah dan jago dalam memainkan jurus-jurusnya. Li bahkan sampai terkagum-kagum. Wajar jika dulu beliau dijuluki macan mafia, beliau benar-benar hebat, puji Li dalam hati. Kafan mengambil kesempatan untuk memberikan serangan balik pada Mr. X. Laki-laki itu terjungkal menabrak dinding. Tak membuang kesempatan lagi, Kafan langsung menarik tubuhnya dan melempar lagi ke dinding lalu menendang dada lelaki itu hingga membuatnya muntah darah. Kau pikir semudah itu mengalahkanku? Hahaha, kau terlalu bermimpi, cibir Kafan. Aileen tak bisa lagi berdiam diri. Dia mendengar suara kegaduhan di luar sana. Dirinya yang terikat dengan mulut yang disumpal membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bukan Aileen jika tak memiliki ide dan cara untuk melepaskan diri. Sedangkan di sisi lain, Bapak Aileen, Ibu Asmi dan Nyonya Belina sudah hampir sampai di tempat perkara. Asmi hanya bisa pasrah. Sebentar lagi sesuatu yang amat sangat ditakutinya akan terbongkar. Entah apa yang akan dilakukan Bapak Aileen jika tahu yang sebenarnya. Ya Allah, apa itu? Pekik Ibu Aileen ketika melihat banyak manusia terkapar dan bersimbah darah. Sepertinya peperangan itu telah terjadi, ucap Nyonya Belina. Sebagai istri seorang ketua mafia tentunya dia tak kaget lagi melihat semua itu, meskipun jujur dia masih gemeteran dan tegang. Peperangan apa Bu? Apa ini semua? Tanya Bapak Aileen dengan raut wajah yang sulit diartikan. Asmi, mengapa kau membawa kami ke sini? Tempat apa ini? Di mana Aileen? Anuwak, Aileen di sini, sahut Asmi. Apa maksud kau? Ini seperti tempat perang. Kau jangan bercanda Asmi, atau Wak akan pecahkan pala kau. Dia tidak bohong Pak Suhai, Aileen, Kafan, dan suamiku di sana, sahut Mama Belina. Pak Suhaimin tak mau berlama-lama lagi. Dia langsung turun masuk ke area perang. Tunggu di sini saja Bude dan Nyonya, ini terlalu bahaya. Asmi menahan dua mak-emak yang hendak ikut turun. Tapi percaya Bude, Aileen dan yang lainnya tidak akan kenapa-napa. Asmi langsung berlari menyusul Wak Suhai yang sudah terlebih dahulu masuk ke area itu. Hampir saja terkena serangan pedang jika Davin tak sigap langsung menendang musuh. Bapak Aileen terkaget dan mematung. Astaga, apa ini semua? Ucap beliau panik, bingung dan juga marah. Beliau melihat besannya, Tuan Mallory sedang mengilir leher seseorang lalu krek orang di tangannya mendelik dengan leher yang terbalik. Pak Suhai menelan ludah. Tangannya mengepal, dia benar-benar merasa telah dibohongi. Pak Suhai menerobos orang-orang yang sedang berkelahi masuk ke dalam rumah disusul Asmi. Aileen berhasil melepas tali yang menyekapnya lalu secepat kilat berlari keluar. Bang Marvin! Kafan dan Marvin menoleh sehingga Kafan tahu jika Marvin tengah bersiap menghunus pisau tepat di dada Kafan. Kafan langsung menendang Marvin alias Mr. X hingga tersungkur jatuh. Menyingkirlah Aileen, jangan sampai aku hilaf dan menyakitimu, teriak Mr. X pada Aileen.
Cukup bang, cukup. Bukankah kau berjanji jika aku menuruti permintaanmu, abang gak akan menyakiti suamiku? Hahaha, tidak semudah itu, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi kau mengenalnya Aileen? Tanya Kafan kaget. Aileen tak bisa lagi membendung air matanya. Dia abangku, stop kalian saling menyakiti, jika kalian seperti ini bunuh aku saja. Mata Aileen menatap dua lelaki di hadapannya dengan nanar. Marah, jelas dia marah, dia bahkan tak bisa menggagalkan peperangan ini. Stop, aku minta stop. Mengapa kalian saling menyakiti seperti ini? Bang Lu udah janjikan gak akan nyakitin suami gue. Gue udah rela abang sekap dan Kafan, please jangan sakiti Bang Marvin. Kalian adalah orang-orang yang aku sayangi. Aileen mengiba. Nyawa harus dibayar dengan nyawa Aileen, ucap Mr. X nanar. Bersamaan dengan itu Bapak Aileen dan Asmi datang. Jelaskan apa maksud semua ini, sebuah suara mengagetkan mereka semua. Kafan, Mr. X dan Aileen menatap dua laki-laki yang tiba-tiba datang di antara mereka. Bapak, pekik Aileen, sedang Kafan diam terpaku, pikirannya kacau. Jika sudah seperti ini dia tak tahu lagi reaksi seperti apa yang akan diberikan Bapak Aileen atas dirinya, atas identitasnya yang sebenarnya. Hahaha, sungguh pemandangan yang sangat indah, ini akan menjadi drama paling mengesankan untukku, ketika aku berhasil membunuhmu Kafan. Seorang laki-laki yang tak berguna mayatnya tergeletak dan disaksikan oleh istri serta mertuanya. Hahaha. Tawa Mr. X yang seakan tak peduli dengan kedatangan Bapak Aileen. Kau pikir kau akan mampu mengalahkanku Mr. X? Tantang balik Kafan. Hei, siapa kau? Laki-laki berjubah, dan kau Kafan sedang apa ini? Mengapa kalian bertindak layaknya gangster? Saling membunuh, apa kalian tak takut dosa, tak takut dengan hukum? Kayaknya Bapak Aileen masih ngelek, bingung dengan apa yang dilihatnya. Oh Bapak mertua yang malang, apa Anda sungguh tidak tahu jika Anda menikahkan putri kesayangan Anda dengan seorang pembunuh? Seorang ketua mafia berdarah dingin seperti dia, tunjuk Mr. X. Mafia, Bapak Aileen terpekik, tatapannya berubah tajam antara marah, kecewa dan bingung. Hahaha, sungguh sandiwara yang epik Kafan. Kau bahkan berhasil menyembunyikan identitasmu di depan keluarga istrimu. Kau bohongi mereka. Cukup bang, cukup. Asmi angkat bicara, dia juga sudah gerah dengan kelakuan Marvin. Aileen terdiam, kepalanya benar-benar pusing. Dilihatnya di luar ada Davin, laki-laki yang pernah ditemuinya sekali. Entah di mana dia lupa, tetapi dia tahu itu anak buah Kafan. Ada asisten Lee, ada Remor dan masih banyak lagi wajah-wajah yang dikenalinya. Mereka semua sedang bertarung dengan beringas, seperti tak kenal ampun membabat musuhnya dengan kejam. Sayatan demi sayatan terdengar, patahan tulang dan jeritan kesakitan pun memekakkan telinga. Jadi benar suamiku adalah seorang mafia. Bang, cukup. Apa abang tidak melihat siapa diri abang? Abang juga tak ada bedanya dengan mereka, lanjut Asmi. Diam kau lelaki pengecut, lelaki ingusan yang tak punya nyali, hardik Mr. X. Jadi kau pun ke Rwanda itu siapa Asmi? Tanya Bapak Aileen. Belum Asmi menjawabnya datang Tuan Mallory membuat semua makin tercengang, terutama Aileen dan bapaknya. Pak Suhaimin, Tuan Mallory kaget, panik. Anda pun di sini Pak Mallory? Oh sungguh, kalian telah menipuku selama ini. Rupanya kalian adalah komplotan mafia yang suka saling membunuh.
Pantas bayi anakku sering dalam bahaya. Rupanya kalian penyebabnya, tuding Bapak Ailen gak tanggung-tanggung. Pak Suhaimin, tenanglah, aku bisa jelaskan semuanya. Tak perlu, aku dem ke ruang galenye, kalian telah tega membawa anakku ke dalam bahaya. Lihat anakku bahkan sampai jadi sanderaan musuh kalian ini. Tiba-tiba, Kafan terpental menabrak dinding, tubuhnya terpelanting menghantam dinding dengan keras membuat lelaki itu terkapar dan mengeluarkan darah. Kafan, teriak Ailen sambil berlari menolong suaminya. Beraninya kau menyakiti anakku, kau pun harus mati, Tuan Mallory naik pitam. Dia tak memberi ampun lagi pada Mr. X, langsung diserangnya dengan brutal. Bapak Ailen makin marah melihat semua yang mereka lakukan. Kemurkaan Pak Suhaimin benar-benar memuncak. Merasa selama ini dibohongi dan menyesal karena telah menikahkan anak kesayangannya pada keluarga mafia ini. Kafan please, dengerin aku, kamu harus pulang dengan selamat, ingat anak kita. Rintih Ailen sembari memeluk kepala Kafan dan menyadarkannya di pangkuannya. Uhuk. Sekali lagi Kafan muntah darah. Lelaki itu menatap Ailen dengan lekat sambil tersenyum. Apa boleh aku melukai abangmu? Aku tidak tahu, aku sungguh tidak tahu Kafan. Aku bahkan syok ketika tahu siapa kamu dan papa. Tapi sungguh aku tak mau kamu terluka. Aku mencintaimu. Maaf aku belum menceritakan semua ini. Aku takut kau meninggalkanku ketika tahu siapa aku. OAS Ailen, teriak Asmi membuat Kafan langsung pasang badan. Memutar tubuh Ailen dan menendang salah satu orang Tiger Dark yang ingin mencelakai Ailen. Dengan kekuatan sisa Kafan mampu menumpasnya hanya dengan sekali tendangan. Tangan Ailen langsung ditarik Pak Suhaimin, membuat Kafan melepas pelukannya membiarkan Ailen berada di tempat yang aman. Kafan langsung bangkit, namun dihadang beberapa anak buah Tiger Dark, mau tak mau dia harus menyelesaikan para cecunguk itu. Asmi pasang badan melindungi Ailen dan Pak Suhaimin karena ada beberapa anak buah Tiger Dark yang ingin menyerang mereka juga. Tubuh Mr. X terpelanting menabrak beberapa perabot di ruangan itu setelah pukulan maut Tuan Mallory mengenai tubuhnya. Asmi langsung berlari, langsung ditariknya jubah hitam dan topeng yang menutupi identitasnya selama ini. Maaf bang, tapi ini harus berakhir, ucapnya dengan berani. Asmi kau. Marvin, pekik Pak Suhaimin dengan amat kaget. Dia tak menyangka lelaki kejam itu adalah anaknya, anak saudara sekaligus kawan karibnya. Cih, rupanya selama ini lelaki pengecut itu adalah kau, pantas saja karena kau memang terlihat sangat pengecut. Bibir Kafan sembari mendekati Marvin yang sudah terbongkar identitasnya. Banyak omong kau Kafan, kalian semua harus mati di tanganku. Marvin bangkit dan makin membabi buta. Dia menyerang Kafan dengan brutal membuat Kafan kewalahan dan terkena serangannya berulang kali. Marvin cukup Marvin, kau ini gile, tebuyan kaba, teriak Pak Suhaimin memarahi Marvin. Maaf Mang ini bukan urusan kamu lagi, cukup diam atau aku hilang kesadaran dan menyakiti kamu juga. Sahut Marvin dingin seolah dia benar-benar tak mengenali siapa Pak Suhaimin. Marvin dan Kafan sama-sama kuatnya. Asmi jengah dan langsung mengambil kayu memukulkannya di tengkuk Marvin. Laki-laki itu menoleh menatap Asmi dengan mata tajam menyala. Kau cari mati rupanya bocah ingusan, geraham Marvin saling mengatuk menandakan dia amat sangat marah.
Asmi mendapat serangan bertubi-tubi membuat lelaki itu tersungkur jatuh. Marvin bukanlah tandingannya. Kafan tak membuang kesempatan di saat Marvin lengah karena sibuk memukuli Asmi. Dia mengambil ancang-ancang lalu menendang tengkuk Marvin hingga membuat lelaki itu terjatuh. Kepalanya membentur lantai hingga membuatnya tak sadarkan diri. Bersamaan dengan Tuan Mallory yang berhasil menumbangkan seluruh anak buah Tiger Dark yang menyerbunya. Disusul komplotan anak buah Kafan yang berhasil menerobos masuk karena telah menumbangkan seluruh Tiger Dark. Bahkan Raiden telah mati terkapar dengan leher patah dan tusukan pisau tajam milik Davin. Lelaki itu dengan mata liar dan senyum iblisnya masuk memamerkan darah Raiden di tangannya. Bapak Ailen makin murka, sudah tak ada lagi pemakluman yang akan beliau berikan pada Kafan dan keluarganya. Kini Bapak Ailen sudah tahu siapa Kafan dan keluarga Mallory sebenarnya. Tuan Mallory, saya menunggu penjelasan Anda di rumah saya. Saya sungguh tak terima dibohongi seperti ini. Apalagi selama ini anak saya selalu dalam bahaya, ucap Pak Suhaimin serius. Kalian selesaikanlah urusan kalian, saya akan membawa anak saya pulang. Dan tolong jangan bunuh Marvin anakku, antarkan saja dia pulang ke rumahku, aku yang akan mengurusnya. Pak Suhaimin menggenggam tangan Ailen lalu membawa anak kesayangannya pergi meninggalkan tempat itu. Kafan berlari mengejar Ailen. Please, kasih aku kesempatan untuk menjelaskannya, Ailen. Datang ke rumahku, aku sudah bilang pada ayahmu bukan, jawab Pak Suhaimin datar. Lalu tetap melangkah keluar melewati orang-orang yang terkapar terluka dan mungkin ada yang sudah meregang nyawa. Pak, apa yang terjadi? Tanya Ibu Ailen. Kita balik, hanya itu yang keluar dari bibir Bapak Ailen. Asmi yang sedari tadi sudah khawatir dan takut ini semua akan terjadi sekarang hanya bisa pasrah. Entah apa yang akan terjadi dengan pernikahan Ailen setelah ini, dia takut membayangkannya. Ibu Belina, silahkan temua anak dan suamimu di dalam, mereka baik-baik saja. Iya Pak Suhai, terima kasih. Kafan, sungguh aku tak pernah menyangka jika rahasia besar ini akan terbongkar di Saf seperti ini. Jadi selama ini aku tinggal dan hidup dengan seorang mafia berdarah dingin. Astaga, hidup macam apa ini? Apa yang harus aku lakukan setelah Bapak juga tahu semuanya? Aku bingung, Kafan. Aku takut, ucap batin Ailen selama di perjalanan. Asmi, Kaba berhutang padaku. Kaba jelaskan Gailnya, ngape Kaba dek jujur ngawak kalau Kaba dem keruan rahasia ini. Awak, Mr. X dan seluruh anak buah Tiger Dark telah terkapar tak berdaya. Sebagian melambaikan bendera putih tanda menyerah. Raiden mati mengenaskan di tangan si pembunuh dingin Davin Moluk. Dia tak henti-hentinya tertawa puas. Karena telah berhasil menumbangkan lawan terberatnya hari ini, lelaki bermulut besar yang membuat kemarahannya makin meluap-luap. Davin juga terluka cukup parah, namun sepertinya lelaki itu tak menghiraukannya. Tak cuman Davin. Kafan pun terluka, bahkan sayatan pisau Mr. X masih terus mengeluarkan darah segar. Mereka semua sudah tumbang, Tiger Dark sudah hancur tak ada lagi. Perang ini sudah usai dan dendam dia seharusnya juga sudah berakhir. Aku tak ingin jika kelak aku sudah tua anak cucuku jangan sampai menanggung semua ini lagi.
Ucap Tuan Mallory sambil duduk di sofa dekat tubuh Mr. X yang terkapar. Tuan, Anda terluka, sebaiknya Anda segera obati luka Anda ini, Tuan, ujar asisten Lee mengingatkan Kafan. Jangan hiraukan aku. Benar, Kafan, kau terluka, cepat obati lukamu itu. Tidak, Pak, aku tidak selemah itu, tolak Kafan gengsi. Dia tak mau terlihat lemah di depan ayahnya. Hahaha, tapi nyatanya kau masih tak sehebat diriku, Kafan. Lihatlah, aku bahkan sama sekali tak ada yang terluka. Mereka tidak bisa sedikit pun menyentuhku. Tapi kau, hahaha, kau bahkan babak belur seperti itu, ejek Tuan Mallory. Kafan menyadari dia memang belum sehebat dan setangguh ayahnya. Meski sudah tak muda lagi, tapi dia masih hebat dan perkasa. Bahkan tenaganya masih di atas musuh-musuhnya. Dia sama sekali tidak terluka. Sepertinya kau harus banyak lagi berguru padaku, Kafan. Kau belum bisa melampaui kemampuanku, hahaha. Tuan Mallory tampak girang mengejek anak lelakinya. Lalu Aileen bagaimana? Kafan sengaja mengalihkan pembicaraan. Iya, Papa lupa saking senangnya menang di pertarungan ini. Ya sudah, ayo kita pulang dan pikirkan soal Pak Suhaimin. Kesalahpahaman ini harus segera diselesaikan. Davin, Lee, kau urus mereka, bawa segera ke rumah sakit orang-orang kita dan Tiger Dark yang terluka. Dan segera kebumikan mereka yang sudah gugur, satu lagi tubuh gak berguna lelaki satu ini bawa ke markas. Masih banyak hal yang ingin ku ajarkan padanya, titah Tuan Mallory. Jangan lupa, hilangkan jejak. Aku tak mau berurusan dengan pihak berwajib, kebanyakan urusan nanti. Baik, Tuan, jawab Lee dan Davin hampir bersamaan. Tuan Mallory dan Kafan keluar dari rumah itu penuh kemenangan. Di depan sudah ada Alexa dan Argantara bersama Nyonya Belina yang menunggu mereka dengan cemas. Papa, suamiku, astaga, Mama hampir pingsan menunggu kalian di sini. Mengapa kalian lama sekali keluar? Sapa Mama Belina begitu mereka keluar. Mengapa Mama di sini? Tanya Kafan dan Tuan Mallory bersamaan. Mama datang bareng Pak Suhai. Mereka sudah pulang duluan membawa Aileen dan Mama disuruh menunggu kalian di sini. Jelas Mama Belina. Tuan, jadi Nona Aileen sudah dibawa pulang? Tanya Alexa menyela. Benar, Aileen berhasil lolos dari sekapan si lelaki tengik itu. Dia menyaksikan apa yang terjadi di sana. Bersamaan dengan datangnya Pak Suhai, mereka syok dan Pak Suhai merasa dibohongi selama ini soal identitas Kafan. Dia murka dan membawa Aileen pulang, jelas Tuan Mallory. Lalu bagaimana dengan anak menantu kita, Pak? Tenanglah, Mah, biar anak kita yang menyelesaikannya. Papa, Mama sangat khawatir. Papa kan udah gak muda lagi, mengapa masih ikut bertempur? Mama memeluk Tuan Mallory dengan penuh kasih sayang. Tenang, Mah, suamimu ini tetap sehebat dulu. Bahkan anakmu yang katanya jagoan masih babak belur. Kau lihat aku bahkan tak ada luka sedikit pun, pamer Tuan Mallory. Oh, suamiku memang ketua mafia yang sangat hebat. Puji Mama membuat Tuan Mallory makin merasa menang di depan Kafan. Berhentilah masuk romantis di depan anakmu ini. Mama gak iba melihat aku terluka seperti ini. Sedang istriku dibawa pergi ayahnya, keluh Kafan. Kau kan sudah besar, lagi pula hanya luka segitu. Masa tak bisa mengurus dirimu sendiri? Jawab Mama acuh membuat Kafan makin kesal. Di mana mobil kita? Tanya Kafan. Kita pakai mobil Nona Aileen, Tuan. Kami datang ke sini dengan mobil ini, jawab Arganta. Ya sudah, ayo kita pulang.
aku harus segera mengobati lukaku, ajak Kafan dengan kesal. Masuk duluan ke mobil tanpa memperdulikan mama papanya yang masih bermesraan di luar. Orang tua, kalian mau pulang tidak? Apa mau bermesraan di sini saja pamer ke semua orang, cibir Kafan. Hahaha, dia sepertinya sangat iri mah. Dia bahkan tak suka melihat orang lain bahagia, sungguh miris nasibnya. Sahut Tuan Mallory semakin mengejek Kafan yang amat kasihan. Ya sudah Pah, nanti kita lanjutkan kemesraan kita di rumah. Mereka pun segera kembali ke mansion Tuan Mallory. Setelah membersihkan semua luka di tubuhnya, Kafan bergegas menuju rumah mertuanya. Masalah dan kesalahpahaman ini harus diselesaikan segera mungkin. Kafan juga harus tahu dari mana dan sejak kapan Aileen tahu identitas asli Mr. X. Apakah istrinya selama ini sudah bergerak jauh di luar pengetahuannya? Semua memang harus dikelirkan. Tak butuh waktu lama, Kafan bergegas pergi mengendarai mobil sportnya sendiri. Asisten Lee masih sibuk mengurusi orang-orang sisa pertempuran tadi. Disusul di belakang Tuan Mallory bersama Nyonya Belina juga ikut pergi ke rumah besannya. Masalah ini bukan hanya sekedar urusan anak, tapi juga urusan orang tua. Mereka tiba di rumah Aileen, suasana rumah cukup sepi. Padahal sore begini biasanya Pak Suhaimin tengah bersantai di teras, namun sore ini tak ada satupun orang duduk di sana. Permisi, Assalamualaikum, ucap Kafan sembari mengetuk pintu. Cukup lama sampai ada orang yang menyahuti salamnya dan membuka pintu, rupanya Pak Suhaimin sendiri. Aku memang sedang menunggu kalian, ucap Pak Suhaimin tanpa basa-basi. Kami datang untuk memberikan penjelasan, Pak. Sahut Tuan Mallory sembari berjalan masuk mengikuti Pak Suhaimin, lalu mereka duduk di ruang tamu. Disusul dengan Ibu Aileen dan Aileen ikut bergabung sembari membawa nampan berisi teh hangat. Tatapan Kafan begitu tajam menatap Aileen, namun istrinya seakan acuh tak peduli. Tanpa basa-basi Pak Mallory, aku nak kamu dan anak kamu ini menjelaskan, Lukmani kalian ini pacak bertindak seperti itu. Mengeroyok, berkelahi, membunuh, macam gangster saja, kami ini Jemi dusun, orang kampung. Dek keruan macam seperti itu, asing dan mengerikan, kami dek galak berurusan dengan hal-hal seperti itu. Nyawe kami ini berharga dek, pacak digadai apapun, tanya Pak Suhaimin to the point. Tuan Mallory menghela nafas panjang, kenyataan yang akan disampaikannya mungkin akan membuat keluarga Aileen kaget, syok. Dan bahkan takut dengan mereka. Namun semua sudah terjadi, ini bukan saatnya bermain rahasia lagi. Anda benar Pak Suhai, saya adalah ketua sebuah klan besar, klan mafia yang memegang semua bisnis di seluruh Nusantara. Baik itu bisnis nyata maupun bisnis dunia hitam, kehidupan seorang mafia sangat dingin, kami tak punya rasa belas kasih. Siapapun yang mengusik, mengganggu dan musuh kami akan kami binasakan, jelas Tuan Mallory. Seketika wajah Bapak Aileen kaget dan menahan kecewa. Kafan adalah penerusku, dia adalah ketua klan mafia besar saat ini. Di bawah naungannya bisnis kami makin melesat, hampir seluruh bisnis di Nusantara di bawah kendali kami. Kami memang sengaja merahasiakan ini semua dari siapapun termasuk Aileen. Sebab identitas seorang mafia adalah identitas yang tersembunyi.
Tapi pekerjaan kalian telah membuat anak saya dalam bahaya. Berapa kali Aileen hendak dicelakai orang? Saya tahu dan kami meminta maaf karena kami telah membawa Aileen ke kehidupan kami yang seperti ini. Maaf Pak Mallory, tapi saya selaku Bapak Aileen sangat merasa keberatan sekarang. Saya sangat mengkhawatirkan kondisi kehidupan anak cucu saya jika terus berada di keluarga Mallory. Saya hanya ingin anak cucu saya hidup tenang normal selayaknya manusia. Pak, saya sudah berjanji setelah urusan dengan Mr. X selesai, saya akan melepas semua itu. Saya akan meninggalkan semuanya dan akan memulai hidup baru bersama Aileen dan anak kami, segah Kafan cepat. Tapi apakah hal itu menjamin keselamatan Aileen? Bisa jadi musuh-musuh masih banyak yang mengintai. Aku dek rela anakku nyawanya terancam setiap harinya, bantah Pak Suhai. Membuat Kafan bungkam, karena dia memang tak bisa memastikan keselamatan Aileen. Saya akan menjaga Aileen dengan nyawa saya, Pak. Nak Kafan, Bapak Nak ingin kamu jawab jujur, apa tujuan kamu sebenarnya menikahi Aileen? Tatapan Bapak Aileen kali ini seperti sedang menelisik, dia ingin Kafan jujur padanya. Kafan melirik Aileen, gadis itu tetap acuh, pertama kalinya Kafan dibuat tak berkutik, padahal biasanya Kafan yang selalu mengintimidasi Aileen. Karena sebuah perjanjian kontrak, jawab Kafan jujur. Semua kaget, termasuk Tuan dan Nyonya Mallory. Apa maksudmu Kafan? Bentak Tuan Mallory. Aku bertemu Aileen tanpa sengaja di sebuah malam ketika aku diserang Tiger Dark. Malam itu aku sedang kesal karena Papa terus memaksaku menikah dengan Jovanka Leticia. Tiba-tiba aku diserang puluhan orang dan ada satu perempuan yang tiba-tiba datang membantu. Aku kesal. Tapi aku juga takut dia akan menjadi incaran anak buah Tiger Dark, makanya aku berusaha mencari gadis itu. Hingga tanpa sengaja dia datang ke Cakra Group melamar bekerja, terang Kafan. Aku ingin melindunginya sekaligus menjadikan dia alasan untuk menolak perjodohan gila itu. Hingga akhirnya kami sepakat untuk menikah kontrak selama 1 tahun, dia bekerja berpura-pura menjadi istriku. Gila kau Kafan. Jadi selama ini kau hanya mempermainkan anakku, bukankah dari awal aku sudah menanyakan keseriusanmu Kafan? Dan kau juga Aileen ngape kau bohongi bapak nga ibu, beng kau ini. Maafkan aku Pak, tapi itu dulu, sebelum acara pesta pernikahan dimeriahkan, aku dan Aileen sudah sepakat untuk merobek surat perjanjian itu. Aku kalah. Aku telah jatuh cinta pada anak bapak. Aku mencintainya Pak dan aku ingin hidup selamanya bersama Aileen. Aku tidak terima pernikahan yang diawali dengan kebohongan dan kepura-puraan. Pak Suhai, sepertinya Kafan sudah sungguh-sungguh menjalani pernikahannya. Saya mohon biarkan mereka memperbaiki dan menjalani pernikahan mereka, saran Tuan Mallory. Maaf Pak Mallory, tapi aku tidak akan membiarkan anakku hidup bersama keluarga mafia, tolak Pak Suhai tegas. Kejadian hari ini cukup membuat aku sadar, Aileen tak bisa melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Kafan. Tapi Pak, Aileen mengapa kau diam saja? Ayo rayu Bapak, kita harus tetap menjalani rumah tangga kita. Ingat anak kita, Kafan mulai panik. Dia meminta Aileen untuk merayu ayahnya. Kafan, aku minta maaf. Jujur aku syok.
aku kaget, dan aku bingung. Selama ini aku sudah curiga dengan dirimu, tapi aku berusaha menepis semua itu. Tetapi melihat betapa kejamnya kamu membantai orang-orang tadi, aku tidak bisa. Maaf jika mungkin aku naif. Aku norak. Tapi sungguh kami hanya manusia biasa, yang tidak biasa hidup dengan kehidupan seperti itu. Aileen angkat bicara. Kafan menggeleng kepala. Jawaban Aileen sungguh bukan jawaban yang dia inginkan. Aku akan meninggalkan semuanya. Aku sudah berjanji, kita bisa memulainya dari awal lagi sayang. Kafan, hargai keputusan kami. Jangan paksa Aileen lagi, dia sudah menentukan pilihannya. Sayang, Kafan meraih tangan Aileen bersimpuh di hadapan istrinya. Membuang segala ego demi mempertahankan istri dan anaknya, dia tak bisa kehilangan Aileen. Aku minta maaf jika aku telah membuatmu takut. Aku tidak mungkin sekejam itu denganmu. Mereka memang harus dihentikan. Itu adalah balasan dari apa yang sudah mereka lakukan. Apa karena Mr. X adalah Marvin? Bukan soal itu, Aileen menghempaskan tangan Kafan. Soal Marvin biarlah menjadi urusan keluarga kami, karena kami punya sanksi sendiri untuknya. Tapi ini soal kita, soal kehidupan kamu dan hidupku Kafan. Aku tidak mungkin hidup bersama seorang mafia, tolong mengerti itu. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menebus semua kesalahanku ini? Aku akan melakukan apapun untuk kamu, pinta Kafan. Asal tolong, jangan tinggalkan aku mencintaimu. Kafan benar-benar telah membuang harga dirinya. Dia tak peduli lagi dengan image ataupun nama besarnya. Di depan Aileen dia tak berdaya. Pak, Ibu Aileen menatap Pak Suhai. Sebagai seorang ibu, beliau tersentuh dengan kesungguhan Kafan. Beri kami waktu Tuan Mallory, biarkan kami menenangkan diri dulu. Jangan paksa kami untuk menerima begitu saja sesuatu yang sangat asing dan mengerikan bagi kami. Baiklah Pak Suhai, berapapun lamanya akan saya tunggu, asal jangan biarkan Kafan dan Aileen berpisah. Baru kali ini aku melihat sebegitu tulusnya putraku mencintai seorang wanita, bahkan dia sampai bersimpuh karena takut kehilangan. Sayang, janji padaku, kau tetap istriku sampai kapanpun, aku akan memperjuangkan itu. Aku butuh waktu untuk berpikir dan menenangkan diri. Satu lagi aku minta, bawa pulang Bang Marvin, tolong jangan lagi sakiti dia, aku tahu dia sangat berbahaya untukmu dia. Bahkan ingin membunuhmu, tapi aku mohon, biarkan kami yang mengurusnya. Aku janji dia tidak akan pernah mengusik kalian lagi, pinta Aileen sekali lagi. Kafan hanya diam. Sebab Marvin adalah orang yang sangat berbahaya. Aileen hanya kenal Marvin, bukan Mr. X. Kafan dan Tuan Mallory berencana akan mengurungnya seumur hidup. Mencuci otaknya agar kembali menjadi orang yang lebih baik, melupakan semua dendam dan amarahnya. Apa sebenarnya yang terjadi antara Marvin dengan Anda, Tuan Mallory? Akhirnya Pak Suhai angkat bicara. Dia sangat penasaran mengapa Marvin, bocah lelaki yang ditimangnya, berubah menjadi sosok lelaki yang sangat kejam. Dia adalah anak angkat dari rekan bisnisku, keluarga Bram. Tuan Bram selalu bertindak curang di setiap upaya bisnis yang kita rivalkan. Sampai pada akhirnya dia menyuruh pembunuh bayaran untuk mencelakai anak gadisku, hingga anakku cacat dan koma seumur hidup. Astagfirullah. Aku marah. Aku mendatangi rumahnya.
aku serang dia dan aku menghabisinya malam itu juga. Hingga tersisa bocah laki-laki yang bersembunyi di tempat yang tidak dapat kutemukan. Menyaksikan pembantaian itu hingga membuatnya mendendam seumur hidup dengan keluargaku. Satu lagi kenyataan pahit didengar keluarga Aileen, membuat Pak Suhai semakin yakin untuk memisahkan Aileen dengan Kafan. Aku tak tahu jika Mr. X lelaki misterius yang selalu memakai jubah dan topeng itu adalah anak angkat Tuan Bram. Dia terus menyerang Kafan berusaha membalas dendam, dan aku pun tak tahu jika Aileen mengenal baik lelaki itu. Kapan kau tahu kalau Mr. X adalah Marvin? Tanya Kafan pada Aileen. Pada saat aku diculik di mall, aku disekap dan dibawa ke markas. Di sana aku pertama kali bertemu Mr. X musuhmu. Aku mengenali dengan baik mata teduh di balik topeng itu. Dia adalah abangku, orang yang sangat baik dan menyayangiku, jawab Aileen sinis. Sudah kuduga, jawab Kafan. Mengapa kau tak mengatakannya padaku? Tuntut Kafan. Karena kau juga tak menjelaskan padaku siapa kau sebenarnya. Aku selalu bertanya-tanya mengapa Marvin begitu membencimu dan sangat berambisi untuk membunuhmu. Jika hanya karena sebuah rival bisnis tentunya bukan seperti itu, aku semakin penasaran dan aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Sekarang semua sudah jelas, aku tahu akhirnya jika suamiku adalah seorang ketua mafia. Lelaki berdarah dingin yang sangat kejam, membunuh orang tanpa belas kasihan. Bersambung.